Saudara, kita masuk ke minggu kedua dari seri tentang Simple. Ya, Pastor Benny dan keluarga tidak ada di tengah-tengah kita. Dan karena saya yang membagikan firman Tuhan hari ini. Kita masih dalam seri khotbah berjudul Simple atau Discipleship is Simple. Pemuritan itu sederhana. Dan saya suka apa yang Pastor Benny bagikan. Dia mengatakan bahwa kalau sekelompok nelayan dimuridkan oleh seorang anak tukang kayu, maka seharusnya pemuritan itu nggak susah-susah amat, nggak rumit-rumit amat, kita semua bisa lakukan gitu ya. Dan kita belajar minggu lalu bahwa waktu Petrus dan Yohanes berbicara di depan majelis agama, di depan ahli Taurat, orang Farisi, mereka tercengang-cengang. Karena orang-orang ini sungguh-sungguh Alkitab mengatakan tidak terpelajar. Jadi bukan orang yang pintar, bukan orang yang sudah lulus sekolah Alkitab atau lama ikut Tuhan. Tapi mereka dikenal karena mereka bersama dengan Yesus, karena mereka mengikuti Yesus. Jadi mereka adalah murid karena mereka mengikuti Yesus. Itu yang kita belajar minggu lalu tentang following Jesus atau mengikuti Yesus. Itulah dasar pertama dari pemuritan. Dan kita setiap tahun kita pasti ingatkan karena di dalam jemaat ini yang menjadi misi kita honor God and make disciples. Kita menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kita tahu dalam jemaat ini panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Jemaat lain barangkali punya panggilan yang lain, that's fine. Karena Tuhan memiliki memberikan fungsi, panggilan yang berbeda-beda bagi anggota tubuh Kristus. Tapi di jemaat ini yang kita percaya, mari kita percaya bahwa ini yang Tuhan mau kita lakukan selama di muka bumi ini, untuk terus menghormati Tuhan di setiap area kehidupan kita, dan kemudian juga menjadi murid, menjadikan murid, making disciples. Dan kembali, making disciples is simple. Ya. Kadang-kadang orang berpikir menjadikan murid itu seperti yang susah, dan kita nggak tahu apa yang kita lakukan, tetapi kita berdoa, kita percaya bahwa di dalam jemaat ini kita semua akan dapat mindset bahwa pemuritan itu sesuatu yang mudah. Karena pertama dimulai dengan hal yang sangat mudah sebenarnya, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus is simple, just follow Him. Kemana dia pergi kita ikut. Ya, seperti kalau anak kecil dengan mamanya atau papanya ngintil kemana aja ikut aja gitu ya. Mungkin ada anak-anak yang suka gitu, mungkin saudara waktu kecil juga gitu, ngintil papa mama kemana pergi, ke kamar mandi ikut gitu ya. Itu yang kita perlu lakukan, that simple, ikut Yesus. Ya. Dan minggu lalu, hari Senin yang lalu, waktu saya Senin pagi merenungkan firman Tuhan dan merenungkan firman yang dibagikan hari Minggu, saya dapat pengertian dari Tuhan bahwa mengikuti Yesus, itu yang minggu lalu kita belajar dari Pastor Benny, mengikuti Yesus itu fokus yang kita perlu arahkan, itu bukan pada mengikutnya, tetapi pada Yesusnya. Okay? Fokusnya pada Yesusnya dan bukan mengikutnya. Saya ingat waktu saya baru dalam Tuhan, masih kuliah di Jogja, saya seringkali undang teman-teman saya masuk ikut ke gereja. Dan saya ingat ada satu teman saya, dia dari Fakultas Hukum, saya dari Visipol, dan dia datang waktu ibadah dan kemudian khotbah yang dikhotbahkan waktu itu, khotbahnya tentang the cost of discipleship, harga dari pemuritan. Ya ini Pak Freddy tahu ya, zaman-zaman Maranatha dulu ya, zaman Bahula dulu, kita tuh radikal banget. Kalau kau ikut Tuhan, tinggalkan semuanya. Sampai saya ingat angkatan saya banyak yang gak lulus kuliah gara-gara itu. Karena Yesus lebih berharga, tinggalkan kuliahmu, tinggalkan orang tamu, gak usah peduli sama mereka. Kau harus ikut Tuhan, pikul salib, sangkal dirimu. Dan selesai ibadah, saya tanya, gimana, khotbahnya gimana? Saya bilang, saya gak akan datang lagi, ikut Yesus susah banget. Dia bilang. Karena fokusnya pada mengikutnya, bukan pada Yesusnya. Ikut Yesus, saudara, kita harus lihat pada Yesusnya. Dia pemimpin yang baik. Dia bukan pemimpin yang otoriter. Dia bukan pemimpin yang kalau saudara gagal, dia akan tinggalin saudara cari yang lain. Enggak. Dia akan bawa saudara untuk mengikut dia. Kalau dia berjalan dan saudara seperti kelelahan, dia akan berhenti dan it's okay, come on. Kamu bisa, dia akan angkat kita. Itu mengikut Yesus. Kalau kita lemah, kalau kita gagal, dia ada di sana. Dia enggak tinggalin saudara kemana jauh gitu ya. Ya saya ingat dulu saya pernah KKN bukan korupsi kolusi nepotisme, KKN kuliah kerja nyata waktu kuliah di daerah Temanggung. Dan saya ingat saya dibonceng teman saya naik sepeda motor. Dan kemudian karena sepeda motor tua, kemudian naik ke bukit gitu ya, nggak kuat. Jadi dia bilang, oke, kamu harus turun nih, nggak kuat kalau kita boncengan, nanti tak tunggu di atas ya. Oke, nggak apa-apa, saya turun. Kemudian sampai di atas, dia lupa kalau ada saya, dia terus. Dan saya ditinggal di bawah, dan saya bilang, aduh kamu itu. Ikut Yesus tidak seperti itu, Yesus tidak pernah tinggalkan saudara, ada amin saudara. Mengikut Yesus ada sesuatu yang kehormatan, karena dia tidak akan tinggalkan kita. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kita tanpa syarat, yang kalau kita salah pun dia tetap sayang sama kita, terima kita apa adanya, nggak ungkit-ungkit kesalahan kita. Dan dia pemimpin
yang gagah perkasa, yang dia lebih kuat daripada siapapun, sanggup melindungi kita. Dan dia penyembuh dari segala jenis sakit penyakit. Mengikut dia itu tidak susah-susah amat. Ya ada tantangannya, kita belajar minggu lalu bahwa mengikut Tuhan itu ada ujian. Pastor Benny bayangkan ada ujian. Yesus bawa murid-muridnya naik perahu dan di tengah-tengah ada badai. Kadang-kadang Tuhan izinkan, tapi sepanjang Yesus ada di sana, mengikut Yesus itu sederhana, ikut aja Yesus. Kadang nggak nyaman, kadang kita takut. Kadang-kadang ikut Yesus artinya, oke, sekarang keluar dari perahu dan jalan di atas air. Ikut Yesus. Kalaupun gagal, Petrus kemudian ketakutan dan dia tenggelam, Yesus angkat dia. Yesus tidak tinggalin dia dan katakan, Petrus kamu cuma segitu, saya cari murid yang lain aja. Mengikut Yesus bukan dari usaha kita, tapi lihat dia yang selalu bersama dengan kita. Ada amin saudara. Itu mengikuti Yesus, that simple. Tidak susah-susah amat. Ya. Di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama, dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, setiap saudara yang sudah di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan ada perlombaan yang diwajibkan untuk kita ikuti. Kita enggak hanya kemudian dapat keselamatan. Kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib hanya untuk memberikan keselamatan bagi kita, setelah kita terima Tuhan Yesus, kita langsung masuk surga, selesai. Tetapi kalau kita masih hidup di bumi ini, masih ada hal yang kita perlu lakukan, yang Tuhan ingin kita hidupi. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Salah satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah pemuritan ini, follow Jesus, mengikut dia. Dan bagaimana kita bisa hidup atau bisa melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan pada usaha-usaha yang kita lakukan, tetapi fokus kita kembali pada Yesusnya. Bukan pada, waduh saya ini harus bagaimana, apa yang harus aku lakukan sekarang. Enggak. Ikut Yesus saja, apa yang Yesus katakan ikuti. Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Mengikut Yesus berarti dengan kata lain dipimpin oleh Yesus. Mengikut Yesus dari kita, saya mengikut Yesus. Tapi kalau dari sisi Yesus, Yesus memimpin saudara. Jadi dia yang memimpin kita di dalam iman. Kita punya pemimpin yang luar biasa. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dia tidak tinggal diam saat iman kita lemah, dia tidak diam saja saat iman kita tidak sempurna, dia yang akan membawa iman kita pada kesempurnaan. Ada amin saudara. Jadi kalau iman saudara lemah, it's okay. Ada Yesus yang akan menyempurnakan iman saudara. Fokusnya pada Yesus, bukan pada kitanya. Lihat Yesus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan dia kembali. Setelah matamu tertuju pada Yesus, ingat terus dia. Itulah kenapa kita perlu mengadakan perjamuan kudus. Sesering yang kita bisa lakukan supaya kita bisa ingat dia. Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya, mengapa kita perlu ingat pada dia? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita semua pernah lemah, kita semua pernah putus asa. Alkitab memberikan kita jalan keluar. Ingat dia. Fokusnya ke Yesusnya. Ya, di salah satu materi life group yang saya suka dikatakan begini, face the problem but focus on the promise. Hadapi masalah, bukan lari dari masalah. Hadapi masalah, tapi fokus pada dia yang sanggup menyelesaikan masalah itu. Fokus pada janji-janjinya yang adalah ya dan amin. Fokus ke dia. Jadi pemuritan simple, ingat dia, ikut dia. Fokuskan ke dia yang sempurna, maka semuanya bisa menjadi lebih ringan. Ada amin saudara. Itu pertama kita belajar, step pertama atau aspek pertama dari pemuritan adalah follow Jesus. Mengikut Yesus, itu yang pertama kali kita harus kuat di sana, gak buru-buru jangkau orang, gak buru-buru lakukan yang lain. Ikuti apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus katakan ampuni orang yang bersalah kepadamu, ampuni. Kalau Yesus katakan beri, ikut Yesus. Yesus bilang, oke lakukan ini, lakukan. That simple. Makanya discipleship is simple, karena itu mengikut Yesus. Ya. Itu minggu lalu, itu pertama. Aspek kedua yang kita belajar hari ini adalah tentang menjangkau yang terhilang. Ya, itu yang Yesus panggil murid-murid pertama, dikatakan, ikutlah aku akan jadikan kau sebagai penjala manusia. Jadi ikut,
Dan aku akan memakai engkau, aku akan bekerja sama dengan engkau, aku akan memampukan engkau untuk kau juga menjangkau jiwa-jiwa orang-orang yang terhilang, menjadi penjala manusia. Nah, ini bagian yang tidak mudah. Karena ikut Yesus ya ikut aja, tapi kalau sekarang ada bagian yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi kembali, saya ingin membagikan sesuatu yang mungkin berbeda dari apa yang dulu mungkin saudara sering dengar. Tentang penginjilan, kita mulai jangkau jiwa-jiwa, kita harus lakukan ini, kita harus lakukan itu. Kita tidak fokus di sana, kita bukan fokus menjangkau yang terhilang, kita kembali fokusnya kepada Yesus. Bagaimana dia melakukan itu, kita akan belajar dari dia. Makanya saya berikan subjudul, kita belajar dari belas kasihan Tuhan Yesus. Bukan dari usaha kita jangkau jiwa, cari jiwa gitu ya. Dulu saya ingat waktu awal ya di gereja awal mula-mula itu kalau lihat jiwa itu rasanya ngiler gitu ya. Harus segera diinjili nih, harus segera didatangin nih gitu ya. Tapi tidak ada yang salah dengan itu, saya percaya ada masanya. Tapi saya percaya saat ini Tuhan mau kita melakukan bukan karena kita harus melakukannya. Dulu kita ditarget, ya 1 minggu sudah berapa nginjilin kamu? Sudah lakukan ini, sudah lakukan itu belum? Kita tidak lakukan itu lagi saudara, ada amin. Kita hidup di bawah kasih karunia. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita memiliki belas kasihan kepada mereka. Karena Tuhan mau memakai saudara untuk Tuhan menjangkau mereka. Saudara, kalau saudara ada di tempat ini, saudara pikir baik-baik. Kenapa saudara ada di tempat ini? Karena ada orang, Tuhan memakai orang, entah mengajak saudara, entah saudara di KKR, di ibadah, Tuhan ada orang berkhotbah, dengan cara-cara melalui orang. Ada yang dijamah Tuhan sendiri. Tetapi setelah itu butuh orang yang akan membawa saudara, membantu saudara dalam pertumbuhan rohani saudara. Betul saudara? Tuhan juga mau melakukan hal yang sama. Tuhan mau kita masuk dalam rencana panggilan Allah dalam saudara. Menjangkau yang terhilang adalah salah satu perlombaan yang Tuhan mau kita hidupi. Itu adalah panggilan Allah dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena Tuhan tidak pernah rencanakan untuk kita hanya menerima dan hanya kita simpan. Tuhan mau setiap kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga kehidupan kita bisa berbuah, hidup. Ya, ilustrasi yang salah satu paling bagus tentang Tuhan ciptakan kita untuk menjadi channel of blessing, saluran berkat, adalah gambaran tentang Sungai Yordan. Sungai Yordan dari atas turun ke bawah, kemudian masuk ke Danau Galilea, yang dimana penuh dengan kehidupan, penuh dengan ikan di sana, dan turun lagi ke bawah, dan berhenti di sebuah danau bernama Laut Mati. Asin, di sana tidak mengalir lagi. Gambaran kehidupan kekristenan seharusnya seperti Danau Galilea, di mana dia menerima berkat, ada kehidupan di sana, dan salurin berkat lagi. Tetapi kalau orang Kristen hanya menerima, dan tidak pernah hidupnya menjadi berkat, dia bisa berakhir seperti Laut Mati, hidupnya tidak akan stuck, tidak akan memenuhi panggilan Allah di dalam hidupnya. Apa bedanya panggilan dengan pekerjaan atau tugas? Pekerjaan atau tugas adalah sesuatu yang saudara miliki. Saya punya pekerjaan ini tugas saya. Tapi kalau panggilan adalah sesuatu yang memiliki saudara. Panggilan adalah sesuatu yang memiliki saudara. Saudara tahu bahwa Tuhan mau bawa saudara ke sana. Saudara berusaha lari, saudara akan dibawa Tuhan ke sana. Karena itu panggilan itulah yang memiliki saudara. Jadi kita akan belajar hari ini kembali bukan pada usaha kita untuk menjangkau yang terhilang, tapi kita akan pusatkan pada apa yang Yesus lakukan. Kita akan belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana dia memiliki belas kasihan, dia sayang pada orang-orang yang terhilang. Dan saya berharap ini semua di akhir khotbah saya nanti tidak menjadi sebuah beban, waduh sekarang harus nginjilin orang ya. Saya sudah lama sih nggak pernah nginjilin, saya nggak pernah bergaul, teman-teman saya Kristen semuanya, saya nggak pernah punya orang yang terhilang. Saya nggak mau jadi beban, saya berharap ada pewahyuan hari ini, ada amin saudara. Ada pewahyuan, kita bisa tahu hatinya Allah. Sehingga kita melakukan bukan karena terpaksa, tapi sungguh-sungguh ada kerinduan, sesuatu yang mengalir keluar dari hidup saudara. Kita akan belajar dari belas kasihan Tuhan Yesus dari kisah yang salah satu paling populer di sekolah minggu, yaitu kisah tentang Zakius. Oke? Tentang Zakius, ya kita masuk ke sekolah minggu hari ini. Anak-anak siap? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya nggak akan tampilkan di sini. Saudara bisa baca di Alkitab atau di gadget saudara masing-masing. Di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Kita sudah tahu ceritanya ya.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat ke situ. Ayat kelima, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, tidak terkecuali semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca mulai ayat yang pertama, kita akan bahas sebentar. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Latar belakangnya saudara, ini adalah perjalanan pelayanan Yesus terakhir. Karena dia dalam perjalanan menuju Yerusalem, di mana beberapa hari ke depan dia nanti akan disalibkan. Jadi inilah seperti perjalanan Yesus terakhir, dan dia harus melintasi lewat kota Yeriko, dan seharusnya cuma melintas doang. Alkitab mengatakan dia terus melintasi kota itu. Kemudian ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Nah saudara, Zakius, arti kata Zakius itu adalah murni, saleh, pure, righteous. Itu arti kata Zakius. Ya. Jadi saya bisa bayangkan orang tuanya dulu kasih nama Zakius dengan harapan suatu hari nanti anak ini besar, jadi anak yang saleh, jadi anak yang baik, membanggakan orang tua, ya, membawa kehormatan bagi keluarga dan negara dan bangsa dan agama. Mungkin pikirannya begitu. Tapi along the way, apa yang terjadi, dia mungkin karena tipu daya kekayaan, dia serakah dan dia dapat posisi seperti itu, dia menjadi orang yang tidak baik. Dia menjadi orang berdosa. Orang-orang di Yeriko menganggap dia orang berdosa. Makanya dikatakan, nih Yesus mau menumpang di orang berdosa. Zakius orang berdosa. Jadi di mata masyarakat dia jelek sekali. Dia nggak pure, dia nggak righteous, dia nggak saleh. Ya. Dia orang yang menjadi seperti sampah masyarakat, yang dibenci masyarakat, public enemy kira-kira gitu. Dan dia adalah kepala pemungut cukai. Nah saudara, menurut sejarah, Kekaisaran Romawi yang menduduki daerah Palestina waktu itu, dan juga daerah-daerah lain selama Kekaisaran Romawi, Pax Romana, waktu itu mereka dalam pemungutan pajak, mereka tidak ambil sendiri. Mereka memberikan semacam waralaba atau franchise kepada orang lokal untuk memunguti pajak. Karena tentu saja orang lokal lebih tahu orang-orang ini orang kaya, ini orang punya pekerjaan gitu ya, lebih tahu. Dan mereka memberikan begitu banyak keleluasaan untuk melakukan hal itu. Mereka diberikan prajurit untuk bisa menjadi tax collector-nya, menjadi debt collector, mereka diberikan segala hal, dan mereka diberikan seperti target atau kuota. Seperti contohnya kalau mungkin daerah Yeriko ya, saya nggak tahu, kira-kira bayangan saya kira-kira 100.000 talenta lah, kira-kira gitu. Setiap tahun harus masuk ke kas negara, ke kas Kekaisaran Roma, 100.000 talenta. Nah sisanya kalau timnya Pak Zakius ini, kepala tim pemungut cukai, bisa mendapatkan misalnya 1 tahun 150.000 talenta, maka yang 50.000 talenta itu milik mereka. Ya, jadi itu lahan yang sangat basah. Mereka bisa terjadi di situ gratifikasi, kolusi, nepotisme, cheating, terjadi semua di situ, korupsi. Ya, kalau ada KPK pasti sudah ketangkap Pak Zakius ini. Ya. Nah, itu lahan yang sangat besar. Itulah kenapa dia akhirnya menjadi sangat kaya. Karena barangkali ada pengusaha yang karena nggak mau bayar pajak mahal, dia suap aja Pak Zakius ini, kasih uang, dan dia cukup bayar yang di bawah harga yang seharusnya dibayar. Atau hal lain seperti itu. Itulah mengapa dia menjadi orang yang dibenci, karena dia suka memeras. Saya tahu, kamu sebenarnya punya uang, kamu pajaknya segini, tapi kalau kamu nggak pajak segini, kamu saya tangkap. Dia peras banyak orang, dia rugikan banyak orang, dia pakai kedudukannya. Sehingga dia sangat dibenci. Dan sudah tahu pemungut cukai pada zaman itu, Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu bisa berbuat baik pada orang yang baik sama kamu, nggak ada bedanya pemungut cukai juga kayak gitu. Dan selalu kata pemungut cukai ini bersamaan dengan frase orang berdosa. Yesus makan dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Jadi sesuatu yang sangat tidak baik. Dan bahkan pemungut cukai pada zaman itu menurut sejarah,
Itu mereka tidak boleh masuk ke halaman bait Allah. Mereka orang Yahudi. Mereka berhak untuk beribadah, tapi mereka nggak boleh masuk. Pemungut cukai nggak boleh loh keluar. Yang kedua, pemungut cukai tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Jadi kalau sudah berperkara di pengadilan, sudah membawa saksi yang meringankan saudara, dan dia profesinya kebetulan pemungut cukai, penagih pajak, sorry, nggak sah. Karena mereka dianggap tidak jujur, mereka dianggap tidak layak, tidak punya integritas. Nggak bisa. Jadi mereka seperti dibuang. Jadi kalau orang bicara tentang Zakeus pasti bicara tentang negatif, hal gosipin dia. Kalau ketemu orang tatapannya tatapan yang sinis, tatapan yang penuh kebencian, tatapan yang dingin. Jadi saya bayangkan Zakeus seperti nggak punya teman, seperti orang yang kaya tetapi hidupnya menderita. Dan kemudian ayat 3 sampai ayat yang kelima. Lalu Zakeus berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Barangkali tidak disebutkan di Alkitab mengapa dia ingin melihat Yesus. Tapi salah satu penjelasan logisnya adalah di pasal 18 kitab Lukas, kalau sudah baca Alkitab saudara, itu berbicara ada seorang pengemis buta yang disembuhkan Yesus dan tempatnya di dekat Yeriko. Dan itu tentu saja menjadi berita dan berita itu tersebar dengan cepat. Sebelum-sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya juga Yesus banyak melakukan mujizat. Dan kemudian bahkan orang pengemis buta itu ikut Yesus bahkan. Jadi bisa bayangkan Yesus pergi dan ada orang buta, loh kamu dulu kan yang buta kan, yang di luar sana, kok kamu sekarang bisa jalan-jalan melihat? Jadi kemudian menimbulkan kehebohan, barangkali dia pendengar itu, sampai dekat telinganya. Atau, kalau saudara juga lihat di Alkitab saudara, di Lukas pasal yang kelima, berbicara tentang Yesus memanggil Lewi, pemungut cukai. Lewi, ikut aku. Dan Lewi kemudian meninggalkan pekerjaannya dan ikut Yesus, Matius, ya Lewi atau Matius. Jadi barangkali Zakeus ini juga anggota Ikatan Pemungut Cukai Israel barangkali, IPCI. Gitu ya. Jadi mungkin dengar, tahu nggak si Lewi itu? Dia resign tuh jadi pemungut cukai. Lu kenapa resign? Dapat pekerjaan yang lebih bagus? Enggak, ikut Yesus. Hah, siapa itu Yesus? Barangkali dia pernah dengar, saya nggak tahu, ini bayangan saya. Jadi dia berusaha untuk, seperti apa sih Yesus itu bisa membuat orang pemungut cukai bisa tinggalkan pekerjaannya, bisa nyembuhin orang. Dia pengen tahu. Tapi karena orang banyak, badannya pendek, dia nggak bisa. Maka larilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Saya bisa bayangkan, Yesus menatap eye to eye, matanya dia. Dan Zakeus pasti tercengang, dia pasti tertegun. Apalagi sewaktu Yesus bilang, Zakeus, dari mana dia tahu namaku? Oh pasti Lewi yang pernah kasih tahu ini. Atau orang-orang ini wadul sama Yesus mungkin ya. Wadul itu bahasa Inggris ya. Apa namanya bahasa Inggris? Wadul itu mengadu sama Tuhan Yesus. Karena dia dianggap musuh masyarakat mungkin. Tapi saya percaya Yesus datang ke sana untuk Zakeus. Dan sewaktu Yesus menatap dia dan Matius lagi, dari tadi pagi saya bilang Matius. Zakeus kemudian menatap dia, barangkali itulah tatapan pertama yang dia lihat, yang berbeda dengan tatapan orang selama ini. Selama ini orang menatap dia dengan sinis, kebencian, dingin, dengan kemarahan. Tapi yang dia lihat nih mata Yesus ini berbeda. Mata penuh kasih, penerimaan. Dia sudah mungkin lama sekali sejak mamanya waktu kecil. Gak pernah ada orang begitu sayang sama dia. Zakeus, turun cepat, aku mau main ke rumahmu. Aku mau menumpang, aku mau tinggal di rumahmu. Kalau sudah jadi Zakeus, bayangin, Zakeus lagi pegang dahan seperti koala gitu ya. Koala gitu. Kalau dia nggak pegang baik-baik dia bisa jatuh bruk. Dan cerita sekolah minggu bisa menjadi lebih seru kalau itu terjadi. Tapi dia sungguh-sungguh dia seperti tertegun dan kita mengatakan dia langsung turun dan dengan sukacita menyambut Yesus. Ya kalau istilahnya remaja sekarang, ya banyak ada beberapa remaja di sini, dia tuh meleleh melihat Yesus gitu ya. Melting langsung. Melted by his kindness. Waduh lihat Yesus kok, waduh sayang banget dia langsung kelepek-kelepek gitu ya. Dia merasakan kasih yang dia tidak pernah dapat sebelumnya. Manusia, orang banyak, bahkan dikatakan setelah itu semua orang. Tidak terkecuali, semua orang, bahkan mungkin Bartimeus yang tadi disembuhkan oleh Yesus. Pengemis yang buta tadi, langsung juga benci, bersungut-sungut. Kenapa sih? Kalau pengemis kan gak berdosa. Gak apa-apa dong disembuhkan. Tapi ini Yesus kenapa kok dengan orang berdosa ini pemungut cukai? Semua orang membenci Zakeus dan semua orang bersungut-sungut.
Saudara, ini masuk ke bagian pertama. Ada 3 hal yang kita akan belajar hari ini. Kebenarannya adalah Yesus yang mengambil inisiatif hubungan dengan orang yang terhilang. Artinya begini, dulu kita belajar Zakius lah yang ingin ketemu Yesus. Zakius yang ingin tahu Yesus seperti apa, dia berusaha segala cara, dia pakai segala usaha untuk bisa ketemu Yesus. Tapi kebenarannya adalah Yesus sudah tahu dia ke sana untuk mencari Zakius. Jadi bukan Zakius yang mencari Yesus, Yesus yang datang mencari Zakius. Yesus yang mengambil inisiatif untuk bertemu dengan sampah masyarakat ini. Firman Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi dia. Allah yang terlebih dahulu ambil inisiatif dalam setiap hubungan. Bukan kita yang mencari Allah. Alkitab mengatakan tidak seorang pun mencari Allah. Allah lah yang mencari kita. Ada amin saudara. Itu hatinya Yesus. Dia mau membangun hubungan dengan orang yang ditolak masyarakat. Dengan orang yang gak penting. Dengan orang yang justru kalau dia seorang politisi membahayakan reputasinya. Membahayakan image-nya. Lebih bagus dia melayani orang banyak yang mengeluh dia. Kenapa sih Yesus harus dengan pemungut cukai ini? Tapi Yesus mengambil inisiatif karena dia sayang, dia mengasihi Zakius. Saya mau berhenti sebentar sebelum kita lanjut saudara. Saya percaya Zakius tidak berharap, itu di luar pemikirannya bahwa dia cuma mau lihat doang. Tapi kok mau-maunya Yesus sapa dia, panggil namanya, nama itu penting saudara. Alkitab banyak menyebutkan orang-orang tapi gak ada namanya. Tapi Yesus langsung sebut Zakius, itu penting banget. Artinya Yesus mengatakan kau spesial. Yesus tidak bilang, mas ngapain mas nangkering di situ? Yesus nggak bilang begitu, dia sebut namanya pasti Zakius kamu ya. Sini, turun, saya mau main ke rumahmu. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya kemarin Jokowi ikut kongres Partai Demokrat di Sangrila, datang ke sana kan macet di mana-mana hari itu ya. Saudara bisa bayangkan, saudara lagi ada urusan di lobi Sangrila sana dan tiba-tiba rombongan Pak Jokowi, Pak Presiden lagi datang. Dan kemudian Pak Jokowi, Pak Wawan ada di sana, langsung bilang, "Hei Wan, sini Wan." Atau Willianto, "Ayo sini, aku ingin main di rumahmu di mana sekarang?" Saudara bisa bayangkan, itu yang Yesus lakukan kepada Zakius. Karena dia spesial di mata Tuhan. Kalau ada di antara saudara berpikir, Tuhan gak kenal saya. Kalau Tuhan kenal dengan pendeta, kenal Tuhan dengan hamba Tuhan, orang-orang baik-baik itu ya wajar lah. Kalau sama saya gak tahu Tuhan kenal sama saya enggak. Kebenarannya adalah Tuhan kenal setiap saudara. Tuhan tahu pergumulan saudara. Tuhan tahu setiap kebutuhan yang saudara miliki. Dan Tuhan mau masuk dalam hidup saudara. Tuhan mau datang ke rumah saudara, itu kebenarannya. Ada amin saudara. Tuhan adalah Allah yang seperti itu. Hal kedua yang kita bisa pelajari adalah setelah Yesus, dia yang mengambil inisiatif. Jadi bukan Zakius yang cari Yesus, Yesus yang sudah mau cari Zakius di Yeriko. Yang kedua, Yesus mengasihi orang yang terhilang karena siapa dia, bukan karena perbuatannya. Yesus mengasihi Zakius bukan karena Zakius datang kepada Yesus dan bilang, "Yesus, saya salah, ya, I'm guilty. Saya salah, saya sudah memeras banyak orang. Sekarang ini yang akan saya lakukan, setengah harta saya akan saya berikan pada orang miskin ke panti asuhan, saya bantu orang pengemis, bantu orang miskin, dan kemudian kalau ada orang yang selama ini saya peras, saya ganti deh 4 kali lipat. Hukum Taurat cuma bilang 120%, tapi saya akan ganti 400%. Dan kemudian Yesus, "Oh, wow, wonderful. Oke, bagus. Sekarang saya main ke rumahmu." Yesus tidak seperti itu. Yesus sudah mau menerima dia sebelum Zakius melakukan apa-apa untuk dia. Sebelum Zakius melakukan apa yang baik, Yesus sudah terima dia. Yesus sudah mengasihi dia. Yesus care dengan dia. Karena itulah kasih Allah. Kasih Allah tidak dibatasi oleh perbuatan baik saudara. Atau perbuatan buruk saudara. Tidak mempengaruhi kasih Allah dalam hidup kita. Yesus sudah mengasihi dia jauh sebelum Zakius melakukan apapun juga. Yesus tetap datang dan membangun hubungan dengan Zakius. Yesus adalah Allah yang tahu semuanya. Saya percaya dia tahu Zakius bukan karena digosipin atau diwaduli sama orang Yeriko atau karena Lewi. Tapi karena dia Allah, dia maha tahu. Dia tahu siapa nama kita, setiap kita dia tahu. Nah saudara pernah punya pengalaman di mana saudara kenalan dengan seseorang dan saudara pikir, waduh orangnya kayaknya baik banget. Orangnya ramah banget, waduh ini, saya pengen berteman dengan dia deh. Dan saudara mulai berteman, ngobrol dengan dia, hangout dengan dia. Baru setelah saudara tahu, jeroannya rupanya tidak seindah yang saudara pikirkan. Saudara pernah begitu?
Dan kemudian saudara pelan-pelan mundur, oke dah ya sudah, saya jadi teman biasa aja deh, saya nggak mau lebih dalam. Yesus sudah tahu Zakius seperti apa, hatinya seperti apa, jeroannya seperti apa. Tapi itu tidak menghentikan dia untuk terus mengambil inisiatif membangun hubungan. Karena Yesus mengasihi dia, bukan karena apa yang dia lakukan. Itulah hatinya Yesus, hati yang untuk orang terhilang tuh kayak gitu. Walaupun dia benceno, dia kayak gitu, dia luar biasa buruknya, tapi Yesus tetap akan datang dan tidak menyerah pada orang itu. Itu hatinya Yesus pada orang yang terhilang. Mungkin ada di antara saudara di tempat ini yang butuh waktu lama untuk saudara akhirnya memutuskan untuk ikut Tuhan. Saya percaya karena Tuhan tidak menyerah dengan saudara. Saudara sering menyerah dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan saudara. Karena Tuhan mengasihi setiap saudara apa adanya. Sampai sudah meleleh oleh karena kasihnya lagi. Meleleh. Kalau sudah agak berumur sudah nggak tahu istilah itu. Bagi yang masih muda yang tahu, meleleh oleh karena kasih Tuhan. Waduh, nggak bisa tidak. Itulah kenapa waktu Zakius kemudian bilang, Tuhan, setengah hartaku Tuhan akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang sudah kuperas, aku akan ganti Tuhan 4 kali lipat. Itu dia tidak lakukan karena Yesus tunjuk dia. Zakius, kamu tahu ya salahmu ya. Kerugian yang sudah kamu akibatkan sehingga masyarakat menderita gara-gara kamu. Kamu harus lakukan ini. Yesus tidak datang dan memberikan petunjuk yang harus dilakukan oleh Zakius. Zakius melakukan itu karena dia mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan sehingga dia melakukan itu. Itulah efek kasih karunia Allah. Saat kita mengalami kebaikan, berjumpa dengan Yesus sang kasih karunia, maka tidak mungkin tidak, kita pasti rindu melakukan sesuatu untuk dia. Bukan karena kita harus dan kita supaya kita diterima dan dikasih Allah, bukan. Tapi karena kita mengalami kebaikan dan kita rindu melakukan yang benar. Kebaikannya menuntun kita pada pertobatan, firman Tuhan katakan, kebaikannya. Makanya kembali yang saya mau bagikan tentang kita menjangkau orang terhilang di luar sana, bukan dengan usaha kita. Bangun hubungan dengan dia, kenali hatinya, kenali Yesus, maka saudara akan secara natural memiliki belas kasihan pada orang-orang yang terhilang. Itu yang tadi saya doakan, Tuhan, supaya ini firman tidak menjadi beban, penuduhan, tapi sungguh-sungguh menjadi pewahyuan. Karena Tuhan sungguh-sungguh rindu memakai setiap kita untuk orang-orang yang terhilang di luar sana. Karena bagi Tuhan jiwa yang terhilang itu sangat berharga. Kita semua, saya percaya kita semua pernah berdoa untuk keuangan, betul? Ada yang belum pernah berdoa untuk keuangan? Pasti akan datang waktunya. Yang belum menikah berdoa untuk pasangan hidup. Atau enggak berdoa makanya belum dapat. Atau berdoa untuk rumah, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk apa yang sudah doakan. Karena sudah doakan karena sesuatu yang berharga, betul? Tapi barangkali tidak sering kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau kita berdoa untuk uang, mengapa kita enggak berdoa untuk orang? Berdoa untuk mereka. Karena mereka penting di hadapan Tuhan. Saya lupa yang pernah bagikan Pak Benny atau siapa pernah khotbah di sini tentang seorang bernama George Mueller. Dia seorang hamba Tuhan tahun sudah lama ya. Saya lupa tahun berapa, dan dia juga punya panti asuhan, dan dia mendoakan orang-orang. Dan ada 5 orang yang Tuhan taruh hati untuk dia doakan. Dia bangun hubungan, dia doakan, dan setelah meninggal masih 2 orang belum bertobat. 3 orang bertobat waktu masa hidupnya, 2 orang belum bertobat. Dan kemudian bertobat setelah berapa lama setelah dia meninggal. Ya. Nah, doa itu powerful. Menjangkau orang terhilang harus dimulai dengan hati yang mau berdoa untuk mereka. Yang mau mengasihi mereka. Walaupun mereka seperti itu, walaupun mereka menyakiti saudara, bahkan merugikan saudara, doakan mereka. Untuk mereka bertemu dengan Yesus dan mengalami kebenaran Allah. Ini penting sekali. Ya. Oleh karena itu Yesus disebut sebagai sahabat orang berdosa. Karena dia punya hati untuk mengasihi mereka. Jadi yang kedua kita belajar tentang belas kasihan Yesus. Yesus sungguh-sungguh mengasihi setiap jiwa, bukan karena apa yang mereka lakukan. Tapi siapa mereka? Mereka adalah ciptaan Allah. Mereka diciptakan dengan rupa dan gambar Allah. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ini yang terakhir di ayat 10 Lukas 19. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara, Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Yesus mengajar dengan pengajaran yang sungguh-sungguh luar biasa berhikmat. Tetapi alasan mengapa Yesus datang ke bumi ini, Yesus katakan sekali lagi, ingat ini perjalanan Yesus terakhir sebelum dia disalibkan di Yerusalem. Dia ingin mengingatkan, guys, ya aku sembuhin, ya aku lakukan mujizat, aku lakukan banyak hal, tetapi tujuan utama aku datang ke muka bumi ini bukan untuk itu semua. Aku datang untuk si Zakius ini loh.
Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu tujuan utama Yesus datang, itu hatinya Yesus. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan mati di kayu salib dia membawa keselamatan. Tapi tujuannya ya untuk mereka ini, orang terhilang. Jadi 3 hal saudara yang kita belajar hari ini. Dari hatinya Yesus. Yesus mengambil inisiatif hubungan. Semuanya dimulai Yesus. Makanya saya mau katakan kita tidak mempertobatkan orang. Yesus yang mempertobatkan orang. Bagian kita adalah membawa kasih Allah, menyatakan kebenaran, and let God do His part. Itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang mengambil inisiatif. Bagian kita mau dipakai Tuhan. Kita mau ikut Tuhan. Tuhan, kau ingin kau apa? Oke, kamu jalan di atas air. Oke, kamu ke sana. Kamu beritakan Injil. Kamu usir setan-setan. Itu yang bagian kita mengikut Yesus. Tetapi yang kemudian melakukan kuasanya adalah Roh Kudus. Bagian kita bekerja sama. Tuhan rindu bekerja bersama dengan kita. Jadi itu Yesus mengambil inisiatif hubungan. Yang kedua, Yesus mengasihi yang terhilang. Apa adanya. Bukan karena dia sudah baik, bukan karena apa-apa, tapi karena hatinya Tuhan untuk setiap orang. Yang ketiga, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya akan akhiri dengan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dulu bagi saya ini firman berat banget. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu gak gampang. Yesus melakukan apa dan saya lakukan apa. Tetapi kebenarannya adalah kalau kita di dalam Dia, kalau kita selama ini ikut Tuhan, kita bergaul dengan Dia, maka hidup seperti Dia itu hal yang akan secara natural terjadi. Seorang anak kecil, kalau dia bergaul dengan papanya, maka tanpa dia sadar dia menjadi seperti papanya, cara ngomongnya seperti papanya. Ya seperti James itu jalannya seperti papanya, seperti Pak Benny. Ya, tanpa sadar, sesuatu yang natural. Jadi saya mau katakan kepada saudara, it's okay. Kalau kita belum seperti Yesus enggak apa-apa. Karena ini adalah sesuatu yang nanti akan terjadi secara alami saat kita dekat dengan Yesus. Saat kita fokus dengan Dia, kita akan bisa mengikuti apa yang Dia inginkan. Kita akan tahu hatinya Dia. Salah satu yang wajib kita ikuti adalah hatinya tentang orang-orang terhilang. Yesus sayang banget pada orang-orang terhilang. Gereja Tuhan juga seharusnya demikian, ada amin saudara. Enggak gampang kadang, ada orang baru yang kita layani, waduh cara berpikirnya beda, cara ngomongnya beda. Kalau kita mengasihi mereka, kita tetap akan sayang pada mereka. Kita bantu mereka untuk mengenal Tuhan. Paling gampang layani orang yang sudah Kristen. Tapi dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan, maukah kita memiliki belas kasihan dengan mereka? Tidak harus langsung banyak orang saudara. Tuhan menunjukkan pada kita, Sakiusmu ada. Tuhan mau tunjukkan, kamu punya Sakius dalam hidupmu. Orang yang mungkin kaya, orang yang mungkin kayaknya gak punya masalah, tapi dia gak kenal Tuhan. Orang yang mungkin tersisihkan, yang lain gak mau berteman sama dia karena integritasnya diragukan. Maukah saudara mengasihi mereka? Sakius, 1 orang saja. Itu saudara doakan. Dan kembali saya ingin ulangi kembali lagi, saya berdoa ini tidak menjadi beban dan penuduhan. Tapi biar menjadi pewahyuan akan hatinya Tuhan bagi setiap kita. Dan kita di sini kita tidak beri target lagi saudara. Dulu di gereja lama kita pakai target. Minggu ini harus nginjilin orang, life groupmu harus pecah dalam 1 tahun. Harus bertumbuh. Karena Allah kita Allah yang bertumbuh, Tuhan dimuliakan saat gerejanya bertumbuh, haleluya. Tidak seperti itu saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara pasti punya hati untuk mengasihi mereka yang terhilang. Ada amin saudara. Karena itu hatinya Tuhan, karena itu berharga di hadapan Tuhan. Kita belajar banyak kasih karunia di gereja ini, luar biasa. Kita diberkati luar biasa. Saya pribadi diberkati oleh khotbah-khotbah Pastor Benny, luar biasa. Tetapi kasih karunia kalau hanya di sini dan tidak ada proof-nya, itu bukan kasih karunia. Kita belajar pernah satu seri tentang proof, the evidence of the grace of God. Bukti dari kasih karunia. Orang bisa melihat ada kasih karunia saat ada buahnya. Ada hal baik keluar dari hidupmu, itu ada buktinya. Salah satu kita menerima kasih karunia, saya percaya nanti kita akan bisa memiliki belas kasihan pada orang-orang di luar sana. Kita mulai doakan orang-orang yang belum kenal Tuhan, mungkin kerabat atau teman kerja kita. Berdoa dulu untuk mereka. Itu yang kita bisa lakukan. Saat kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita nggak akan sama lagi. Sakius yang pelit, yang jahat, yang pemeras, saat dia bertemu dengan Tuhan, dia langsung melakukan hal yang baik. Saat kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, Sang Kasih Karunia, hidup kita akan diubahkan. Dan secara natural kita akan hidup sama seperti Kristus pernah hidup. Ada amin saudara? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh belajar dari Yesus.